Ya oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kelanjutan terkait dengan mainnet ya teman-teman. Tapi saya harus pahamkan ke kalian bahwa judul video saya adalah esensi dari CoinPay itu adalah barter teman-teman ya. Apa alasan yang mendasar terkait dengan judul ini? Tentu kita harus jelaskan. Ini adalah bagian dari kesimpulan keseluruhan isi video saya sebelumnya yang membahas tuntas terkait dengan mainnet. Mainnetnya masih berlaku sistem tertutup dan nanti di bulan Maret perkiraan ya teman-teman ya. Besar kemungkinan itu akan terbuka. Atau di sekitar bulan Juni teman-teman, di tanggal 22 perkiraan ya teman-teman ya. Jadi di judul video ini saya beri sesuatu yang mungkin bisa mencerahkan cara berpikir kita, bahwa CoinPay itu esensinya adalah digunakan untuk barter. Ya teman-teman ya. Walaupun nanti ya berdasarkan info-info yang juga sudah kita baca dari banyak media yang muncul atau dari core team, sesungguhnya kedepannya ini juga bisa diperdagangkan. Oke teman-teman, apa alasan yang mendasarinya? Yang pertama teman-teman, bahwa keberhasilan jaringan Pi itu tidak hanya bergantung pada filosofinya. Itu dulu ya. Ini kita harus paham nih. Nah, kita memahami sesuatu itu tidak boleh setengah-setengah teman-teman ya. Jadi keberhasilan jaringan Pi itu tidak hanya bergantung pada filosofinya atau eco barter lah. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tetapi juga pada ukuran komunitasnya. Ini dia yang luar biasa ya. Karena memang Pi Network itu memiliki komunitas yang besar sekali ya. Ya, jadi di sini teman-teman, komunitas itu sangat membantu dalam membantu Pi ya, membantu para pioner memahami apa arti koin Pi. Itu dia. Ya, paham ya? Satu-satunya tujuan dari buku putih proyek dan pertanyaan yang sering diajukan adalah untuk mengajar dan membimbing para pemimpin ya masyarakat dalam mengkomunikasikan konsep proyek Pi dan berbagai berita tentang para pionir ya. Ini tentu saja sudah sangat meluas ya. Tapi banyak orang yang secara esensi tidak memahami. Ya itu dia ya, secara mendasar itu maksudnya ya teman-teman ya. Cryptocurrency yang digerakkan oleh pasokan itu oleh pasokan sangat meresap. Banyak proyek yang tidak didukung oleh ekonomi yang real. Ya, murni spekulatif dan jelas spekulatif teman-teman. Ekonomi gelembung yang tepat sangat rapuh. Dan kenaikan serta penurunan harga sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar. Jadi stabilitas keuangan dan pembangunan memiliki dampak besar. Ya, jadi dalam dunia kripto, dalam dunia trading itu teman-teman kita mesti harus paham, kita harus mengerti yang namanya tiga rumus penting dalam dunia perdagangan, baik itu bermain forex ataupun bermain kripto. Yang pertama, kita harus mengerti dulu analisa teknikal. Yang kedua, paham dengan analisa fundamental. Baru yang berikutnya yang ketiga ya. Yang pertama analisa teknikal, yang kedua analisa fundamental, baru yang ketiga sentimen pasar teman-teman. Inilah kemudian yang mendasari kenapa kita perlu mengupas tuntas sampai ke akar-akarnya terkait dengan koin Pi ini teman-teman. Nah, karena banyak hal yang mungkin ya sebagian orang paham, tapi sebagian besarnya mungkin masih memahaminya kulit luarnya saja. Itu ya. Paham ya? Anda dengan cepat mendapat untung dari hype dan penjualan semacam ini. Perilaku spekulatif telah mengejutkan banyak negara. Keadaan cryptocurrency saat ini, sebagian besar proyek lebih fokus pada perdagangan pertukaran untuk berpartisipasi dalam hype. Kemudian ya, dan meningkatkan pengiriman dan sangat tahan di banyak negara. Ya, jelas ya. Banyak orang lupa bahwa mata uang tidak digunakan untuk jual beli teman-teman, tetapi sebagai alat komunikasi dan pertukaran. Sehingga konsep Pi sangat cocok untuk kebutuhan perkembangan dunia saat ini teman-teman. Ingat ya, itu perlu digarisbawahi dalam tanda kutip. Pi itu sangat cocok digunakan untuk ya kebutuhan setiap orang di masa depan,
Karena inilah perkembangannya ya. Di era teknologi digital teman-teman. Setelah Pi memasuki jaringan utama ya, kemudian dan kecepatan perkembangannya tidak dapat melampaui banyak proyek. Apakah proyek pengembangan Picoin di masa depan bagus? Nah, ini adalah pertanyaan ya. Bagus tidak kira-kira nanti CoinPi atau Pi Network ini, apakah Pi Network ini memiliki masa depan cerah? Nah, Anda harus paham ini ya. Perintis mungkin telah menggali Pi selama kurang lebih 3 tahun teman-teman. 3 tahun itu juga bukan waktu yang sebentar. Ya, lumayan lah kalau untuk menunggu kira-kira gitu ya. Dan waktu tersingkat mungkin hanya beberapa hari. Beberapa bersikeras menyalakan petir selama 2 tahun ya, atau mungkin hampir 3 tahun, dan beberapa menyerah setelah beberapa hari karena merasa tidak mendapatkan keuntungan secara instan atau tidak mendapatkan hasil secara instan. Oleh karenanya banyak yang jenuh dan kemudian putus asa. Karena apa? Kok nggak cair-cair kira-kira gitu. Dia lupa bahwa Pi diproyeksikan untuk menggantikan uang di masa depan. Jangan-jangan ini akan menggantikan dominasi dolar teman-teman ya. Banyak teman Pi selama periode ini sangat bingung, dan wah, ini adalah sesuatu yang wajar, adalah sesuatu yang normal. Karena apa? Kejelasan ya, kejelasannya. Tapi hari ini kita sama-sama sudah disuguhkan satu berita yang menarik. Salah satunya adalah Mainnet. Walaupun mungkin masih terkunci ya teman-teman ya. Sabar, nunggu terbuka. Setelah terbuka luar biasa sekali. Pi itu lahir dari waktu ya, tetapi potensi Pi cerah. Pasar cryptocurrency saat ini adalah sebagai berikut ya teman-teman ya. Jadi gini. Pasar cryptocurrency itu saat ini adalah yang pertama-tama ya, penambangan itu mahal dan menghabiskan banyak energi, dan sumber daya cryptocurrency adalah virtual. Ingat ya, virtual ya, tetapi energi yang dikonsumsi itu nyata teman-teman. Yang dengan sendirinya sangat tidak rasional dan menghabiskan sumber daya ya. Tentu saja sumber daya energi listrik ya teman-teman ya. Tetapi memberikan keuntungan nyata, tapi biayanya terlalu banyak. Nah itu dia. Ada masalah pemborosan sumber daya dan pencemaran lingkungan. Artinya di beberapa negara itu sudah ada yang mengalami hal-hal begitulah, terutama di Cina ya. Nah, tapi itu model penambangan sebelum Pi teman-teman. Tapi Pi di Cina, Tiongkok itu paling heboh di dunia teman-teman. Ya, menurut data informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang sangat-sangat legitimate, yang sangat kredibel, Cina itu mendominasi separuh dari jumlah atau populasi para penambang. Itu 50%-nya kebanyakan dari Cina atau Tiongkok. Dan mereka hari ini begitu percaya dan antusias. Begitu kemarin dapat kabar tentang Mainnet, wow, Cina hebohnya macam Cina kebakaran jenggot. Ah gitulah dia kurang lebih ya. Di sisi lain, nah ini teman-teman ya, Pi itu menghindari spekulasi murni dalam konsep ekonomi. Harga Pi tidak naik atau tidak turun tajam. Barter adalah fungsi penting mata uang, dan esensi Pi adalah barter teman-teman. Jelas ya? Menambang koin Pi tidak memerlukan konsumsi energi dan merupakan proyek blockchain yang ramah lingkungan dan sumber daya. Jadi ini adalah Pi yang dianggap dapat diandalkan oleh banyak orang untuk masa depan. Jadi kalau kalian tak paham juga, belajar lagi ya, belajar lagi. Karena orang-orang sukses itu rumusnya ada 3 teman-teman ya. Rumusnya ada 3 ya. Belajar dari berbagai macam para motivator. Tentu saya menarik kesimpulan kalau orang-orang mau sukses itu yang pertama sekali dia harus punya kemauan yang kuat teman-teman ya. Yang kuat ya, artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya I can, pokoknya saya harus bisa, kira-kira begitu. Kemudian teman-teman, setelah kita punya kemauan kuat, yang kedua adalah kalian harus menangkap sebuah kesempatan. Ah itu dia. Jadi ada kesempatan. Kesempatannya itu sekarang bersama Pi Network. Jadi nggak usah lagi kita itu skeptis, kemudian kita itu pesimis, kita itu punya anggapan bahwa nanti scam begini. Kalaupun scam teman-teman ini gratis ya.
Nah, banyak kali orang-orang nyinyir di luar sana yang mengatakan tak jelas, padahal udah jelas-jelas mainnet. Roadmapnya, buku putihnya menjelaskan semua perjalanan dari awal sampai akhir, bahwa nanti akhirnya akan begini. Ya, memang dibutuhkan kesabaran ya. Sabar sebentar lagi teman-teman ya, luar biasa ini. Jadi yang pertama tadi jelas ya. Yang pertama, kalau kalian mau sukses ya, kita semua mau berhasil, punya kemauan yang kuat ya. Nah, mengerjakan Pi Network kan gampang, orang tidak mengeluarkan energi, tenaga, dan biaya dan lain sebagainya. Banyak yang nyinyir-nyinyir ya. Yang kedua kesempatan, yang ketiga kemampuan teman-teman. Jadi kemampuan itu saya jelaskan begini teman-teman. Kemampuan itu ini soal belajar. Bagaimana kita bisa mampu? Bagaimana kita menjadi bisa kalau tidak pernah belajar? Dulu kecil kita begitu lahir nggak bisa naik sepeda. Tapi kemudian kita bertumbuh terus belajar, toh bisa naik sepeda. Dulu ketika kecil kita dulu, ya tentu saja kan tidak serta-merta bisa langsung membaca buku. Tidak bisa langsung membaca ya berita-berita. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa kamu bisa? Kenapa Anda bisa membaca? Karena semua adalah proses pembelajaran ya teman-teman ya. Karena belajar dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Dan akhirnya kalian pun pintar. Itu konsepnya. Kemauan, kesempatan, dan kemampuan. Mampu mau belajar atau tidak, memahami hal ini. Ya teman-teman. Jadi ini adalah kesimpulan dari istilah yang mungkin saya bisa menarik kesimpulan terkait dengan mainnet hari ini teman-teman ya. Paham ya? Jadi pantau terus channel Sekedar Info, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan pencerahan terkait pola pikir kita yang mungkin kemarin-kemarin itu kita masih dangkal memahami banyak hal. Tapi mungkin karena Anda terus mencari tahu, saya yakin dan percaya Anda pasti bisa. Demikian, sukses ya dari Sekedar Info semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.